Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya yaitu mengenai gangguan reproduksi pada babi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Arviola Atafaisa dengan NIM 23095111064 dari kelas A. Dan hari ini saya akan membahas mengenai gangguan reproduksi pada babi, yaitu sebuah permasalahan yang penting di dalam dunia peternakan, khususnya di Bali yang terkenal dengan budaya dan konsumsi daging babinya. Latar belakang, peternakan babi di Bali bukan hanya penting dari sisi ekonomi, tapi juga budaya. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Produktivitas babi sangat bergantung pada keberhasilan sistem reproduksi. Bila reproduksinya terganggu, maka jumlah anak babi yang lahir akan berkurang, bahkan bisa menyebabkan kematian pada induknya. Di awal tahun 2024, terjadi kasus abortus massal pada babi indukan di daerah Karangasem. Kasus ini cukup menghebohkan karena jumlahnya banyak dan menyebar dalam waktu cepat. Dari sinilah muncul urgensi untuk memahami dan mengatasi masalah gangguan reproduksi ini. Gejala yang muncul, beberapa gejala yang umum ditemukan pada babi yang mengalami gangguan reproduksi, di antara lainnya adalah demam tinggi, menandakan adanya infeksi dalam tubuh. Babi tampak lemah dan kehilangan nafsu makan, bahkan enggan untuk bergerak. Kemudian vulva atau alat kelamin betina membengkak dan mengeluarkan lendir yang bisa menandakan peradangan atau infeksi. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa ada masalah serius, terutama yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan memungkinkan infeksi. Salah satu penyebab utama yang diduga dari kasus ini adalah infeksi virus Hock cholera atau disebut juga dengan classical swine fever atau CSF. Virus ini sangat menular dan bisa menyebar cepat antar babi. Infeksi ini bukan hanya mempengaruhi sistem imun, tetapi juga bisa menyerang sistem reproduksi sehingga menyebabkan abortus, kematian janin, dan juga infertilitas. Faktor pendukung, mengapa virus ini bisa menyebar begitu cepat dan parah? Beberapa faktor pendukungnya adalah tidak adanya program vaksinasi rutin sehingga babi tidak memiliki kekebalan. Kemudian kebersihan kandang yang kurang dijaga membuat virus ini mudah bertahan dan menyebar. Manajemen reproduksi yang tidak terencana, misalnya pencatatan siklus birahi tidak dilakukan atau waktu inseminasi tidak tepat. Semua faktor ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan peternakan. Dampak reproduksi, akibat dari gangguan ini cukup fatal. Jumlah anak per kelahiran menurun drastis dari yang biasanya 10 anak menjadi hanya 2 hingga 3 ekor saja. Banyak induk babi yang mati setelah melahirkan akibat komplikasi. Lalu kerugian ekonomi yang sangat besar karena peternak kehilangan calon anak babi dan induknya. Bahkan, ada peternak yang sampai menjual induknya yang masih sehat karena panik, padahal itu bisa memperburuk kondisi jika tidak disertai dengan kontrol kesehatan. Solusi penanganan, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani dan mencegah gangguan ini antara lain, isolasi babi yang menunjukkan gejala dan dilakukan disinfeksi kandang secara rutin. Lalu ada vaksinasi darurat pada babi-babi sehat untuk mencegah penyebaran. Edukasi kepada peternak tentang pentingnya kebersihan dan pencatatan siklus esus atau siklus birahi. Evaluasi ulang jadwal inseminasi buatan serta pemeriksaan kebuntingan secara berkala. Pemerintah daerah juga disarankan untuk membentuk tim reaksi cepat untuk penanganan masalah reproduksi babi secara khusus, apalagi di daerah sentra peternakan. Kesimpulan, jadi, gangguan reproduksi pada babi bukan masalah sepele. Masalah seperti abortus, stillbirth, dan juga infertilitas dapat menurunkan produktivitas, merugikan peternak, dan bahkan mengancam keberlangsungan peternakan.
menyebabkan bisa bermacam-macam dari infeksi virus, kekurangan nutrisi, stres, hingga manajemen yang kurang tepat. Solusinya adalah dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh, seperti meningkatkan manajemen reproduksi, menjaga biosecurity kandang, melakukan vaksinasi, serta memberikan edukasi pendampingan kepada peternak. Dengan cara ini, kita bisa mencegah dan juga mengendalikan reproduksi secara efektif. Demikian presentasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.